Jadi banyak banget yang beranggapan negatif terhadap kamu karena kamu naik Grab waktu positif. 9-12 obat per hari. Makan seimbang, tetap olahraga, sama tetap lakuin 3M itu guys. Tidur penting banget. Oh iya, sama tidur. Hello The Queens. Balik lagi ke channel Shelly dan Gian. Jadi kali ini guys, karena banyak banget orang-orang yang bertanya-tanya tentang COVID, segala macamnya, aku sebagai orang yang pernah positif dan sudah sehat kembali, untungnya pingin sharing beberapa hal tentang COVID. Sebenarnya waktu itu Gian udah sempat mau sharing di IG live-nya. Kalau kalian belum follow IG kita berdua, follow sekarang di Instagram Gian dan Shelly. Nah, tapi waktu itu Gian sharingnya di Wisma Atlet ya, jadi susah banget sinyalnya dan putus-putus. Jadi mungkin yang Gian mau sampaikan itu belum tersampaikan sepenuhnya. Jadi kita akan bikin videonya full dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian yang mayoritas ditanyain ya. Iya benar, banyak banget yang nanya, kita rangkai jadi beberapa pertanyaan gitu ya. Di sini hostnya Shelly, aku ngejawabin. Ya, jadi aku ntar yang nanya-nanya ya ke kamu ya. Sip. Aku dengerin aja. Oke, kamu juga nambahin lah ntar. Oh gitu, ya oke. Yaudah yuk kita mulai aja. Jadi ini pertanyaannya udah aku rangkum dari followers Gian, dan juga ada satu pertanyaan dari YouTube juga karena banyak yang nanyain. So, yaudah, pertama kamu terpapar COVID di mana, Beb? Jadi aku kemungkinan kena waktu kunjungan ke customer. Di situ kita ada di satu ruangan kecil dan isinya 5 orang gitu, dan aku disuguhin kopi. Aku minum kopi jadi lepas masker, dan aku nggak tahu kesehatan mereka gimana. Setelah itu juga aku makan di luar ketemu orang gitu ya. Jadi kemungkinan terpaparnya waktu aku lepas masker, entah waktu minum kopi atau makan setelah itunya. Tapi di mana? Di Solo. Itu yang mungkin mau ditanyain. Oke, jadi udah tahu ya guys untuk pertanyaan itu. So kita lanjut ya, Beb. Oke. Gejalanya apa aja sih? Waktu itu gejalanya aku hanya satu, yaitu tidak bisa cium bau. Nggak ada gejala lain. Biasanya kan orang ada sakit tenggorokan atau batuk kering, bisa jadi demam, pusing, diare, atau sesak napas. Aku nggak ada, hanya nggak bisa cium bau aja. Sama perasaannya menurun 50%. Nah, tapi kamu juga pegel-pegel kayaknya ya? Sempet 1 malam doang itu aku pegel-pegel. Jadi waktu malam tidur sama Shelly, aduh rasanya tuh malam pegel banget badannya. Tapi aku mikirnya ya karena kecapean aja. Tapi mungkin itu salah satu gejala juga tuh, gak bisa nyium bau dan sempat pegel-pegel waktu mau tidur. Nggak ada gejala lain, itu aja berarti ya? Iya nggak ada. Oke. Nah, banyak juga nih yang pengen tahu antigen swab versus PCR tuh apa sih bedanya dan harganya berapa? Jadi dari tingkat ketepatannya antigen swab itu 94% dan PCR itu 99%. Waktu itu aku dinyatakan positif dengan hasil PCR, dan waktu di Wisma Atlet juga dinyatakan negatif lewat hasil PCR. Untuk harganya antigen swab itu lebih murah. Sekarang kalau nggak salah yang 300 ribuan aja udah ada, dan kalau antigen swab itu bisa langsung hasilnya, setengah jam aja ditungguin tuh udah bisa keluar hasilnya. Dan antigen swab itu alatnya tuh mirip banget sama rapid. Nah, alatnya jadi tapi yang ditetesin kalau misalnya rapid tuh kan darah ya, dari ditusuk gitu biasanya di jari. Nah, kalau antigen swab itu dari tenggorokan dan hidung juga. Jadi cairan di tenggorokan dan di hidung. Mirip banget sama PCR, cuma bedanya dia langsung ditaruh di alat itu dan bisa beberapa menit udah jadi gitu hasilnya. Kalau antigen swab ada alatnya gini, kalau PCR itu ambil sampelnya dari hidung, dari tenggorokan, dibawa ke lab untuk diteliti gitu. Makanya lebih tepat. Harganya berapa? Kalau PCR itu harganya mulai dari 900.000 sampai 2,5 juta, tergantung lama atau cepatnya hasil itu keluar. Kemarin kita ambil yang 1,2 juta ya, 1,8 juta untuk 1 hari. 12 jam. Itu di Rumah Sakit Mayapada. Nah, proses masuk Wisma Atlet tuh gimana ya? Bayar atau enggak? Nah, jadi waktu akhirnya aku ke Wisma Atlet, waktu dikabari dari Rumah Sakit Mayapada aku positif, ditelepon sama dokternya, aku disuruh kunjungin puskesmas terdekat. Aku akhirnya ke puskesmas kecamatan, abis itu lapor, terus di follow up, abis itu disuruh datang lagi ke puskesmas kelurahan besoknya. Dalam 1 hari itu aku masih isolasi mandiri, tapi dari situ karena tempat tinggal kita, kamar mandinya cuma 1, itu tidak memungkinkan sharing kamar mandi dengan penderita COVID gitu, yang positif COVID. Jadi nggak boleh sharing kamar mandi. Jadi
aku langsung diarahkan untuk masuk Wisma Atlet gitu. Akhirnya ya udah di follow up terus dari puskesmas kelurahan tadi untuk masuk ke Wisma Atlet. Dan di Wisma Atlet aku total 11 hari dan gratis guys, nggak dipungut biaya sepeser pun. Itu dia, banyak yang penasaran soalnya. Karena kan ngelihat ya dari apa yang kamu dapatkan di Wisma itu cukup lengkap dan lengkap banget bisa dibilang gitu. Jadi mungkin banyak yang mengira itu bayar. Padahal itu disediakan pemerintah gitu kan. Nah, Beb, ini kontroversi banget pertanyaan ini. Jadi banyak banget yang beranggapan negatif terhadap kamu karena kamu naik Grab waktu positif. Nah, itu kenapa kok waktu itu naik Grab? Bukannya dijemput ambulan dari rumah atau gimana gitu? Iya. Itu udah sempat didiskusikan aku sama Shelly. Dan itu catatannya, aku naik Grab ke puskesmas yang jaraknya sekitar 2-3 kilo aja, cuman 10 menit gitu. Nah, aku udah mendiskusikan gimana nih aku dari apartemen ke puskesmasnya, karena naik ambulansnya tuh dari puskesmas ke Wisma Atlet. Jadi ya ada yang kita pikirkan dari apartemen ke puskesmasnya itu. Akhirnya Shelly nganterin nggak bisa juga karena harus mengurangi kontak sama aku. Aku bawa mobil juga nggak bisa. Naik taksi kayaknya lebih parah. Akhirnya kita memutuskan untuk naik Grab yang Protect. Jadi Grabnya itu udah ada pelapis mikanya gitu di supirnya. Dan aku udah bawa disinfektan. Jadi waktu aku naik, aku udah lihat ada akriliknya pemisah antara penumpang sama supir. Terus waktu aku naik ya udah aku nggak ngomong sama sekali. Aku juga full pakai masker. Waktu aku turun aku semprotin disinfektan. Jadi harusnya aman. Dan Grab juga memberikan Protect itu, mika itu partisi antara penumpang dan supir, karena pasti supir juga tahu akan resiko mengangkut penumpang yang positif tanpa diketahui sendiri oleh supirnya. Makanya itu salah satu tindakan preventif si Grab-nya dan supirnya untuk terhindar dari COVID. Betul, karena memang pekerjaan Grab itu cukup resiko gitu ya. Dan kita nggak tahu juga orang di sekitar kita ke mall pun kita juga nggak tahu orang di sekitar kita tuh OTG atau enggak, atau positif, atau dia masih positif tapi ya kurang tanggung jawab gitu kan, nggak tahu gitu. Jadi memang banyak pertimbangan seperti yang dia kasih tahu. Iya, banyak pertimbangannya. Pokoknya akhirnya kita memutuskan naik Grab. Waktu aku kesana juga kan ada beberapa orang, aku berlima sama aku. 4 orang lainnya ada yang naik bajai, ada yang naik Grab, ada yang naik angkot. Ya jadi menurut aku dimanapun kalian tuh beresiko guys. Iya beresiko, gitu. Bisa ketemu di mana aja gitu. Jadi ya itulah keputusannya. Dan memang sebisa mungkin kita proteksi nggak cuma diri kita sendiri, nggak cuma, banyak juga yang bilang wah egois nih Shelly, nggak mau kena sendiri kayak gitu. Tapi ya kita peduli juga sama orang, makanya itu kita sharing ke kalian. Terus kita juga naik Grab itu ya kita bawa disinfektan dan segala macam. Dan itu kan nggak mesti di-vlogin juga ya. Mungkin harus di-vlogin, tapi kita keburu-buru banget. Kemarin tuh bener-bener kamu tuh ditelepon sekarang ya kesini gitu kan. Gitu. Itu bener-bener waktunya singkat banget. Ditelepon 15 menit lagi harus nyampe lokasi. Dan itu kita nyempet-nyempetin vlog loh bener-bener. Kita tuh lagi rempong banget guys. Jadi mohon dimengerti dan juga diapresiat gitu loh guys. Kita bikin vlog buat kalian. Gak semuanya kita tuh vlogin lengkap. Oke? Lanjut. Obatnya apa aja dan makannya apa aja? Nah, jadi selama di Wisma Atlet aku minum 9-12 obat per hari. Jadi biasanya pagi 4, siang 1, malamnya 4 atau 5 gitu. Ada kadang-kadang siangnya ada 2 juga atau 3 gitu. Pokoknya antara 9-12 obat per hari. Ada yang kamu rekomendasiin nggak dari obat atau suplemen? 3 aja masing-masing yang kamu rasa bisa memberikan, untuk ya preventif atau? Menurut aku sih ada itu tuh, dia Besefort kalau nggak salah namanya. Ntar aku cantumin di sini deh. Besefort itu dia multivitamin, vitamin C dan B kompleks. Terus aku juga tambah Propelix sama Lianhua. Nah itu menurut aku yang cukup membantu sih. Sama kalau untuk rasanya hilang sama nggak bisa nyium, perawat di sana menyarankan untuk minum susu Ensure. Udah pernah dibahas di vlog sebelumnya, tapi menurut aku itu berguna banget ya untuk pemulihan aku waktu COVID. Jadi teman-teman yang mungkin positif atau kurang sehat boleh tuh minum susu Ensure karena vitaminnya banyak dan dia komplit gitu. Dan juga bisa juga kalian tambahin zinc ya. Oh iya benar, zinc juga.
Itu juga penting. Oke, makannya apa aja sayang? Oh ya, makannya tuh kita makan 3 kali sehari, makan besar, terus dapat snack 2 kali di sana. Makannya selalu nasi, sayur, dagingnya 2. Dagingnya tuh mungkin ikan ayam, ayam daging, atau kombinasi itulah. Pokoknya dagingnya 2 sama 1 tahu atau tempe gitu. Jadi tinggi protein banget dan porsinya udah diukur sih, kayak memang segitu harus kita habisin. Jadi itu tipsnya untuk yang gak enak badan, makannya kayak begitu ya. Pagi pun begitu ya? Iya, sehari 3 kali makan kayak gitu terus. Betul, nggak apa-apa lah ya, tambah-tambah gendut dikit, yang penting sehat. Oke, lanjut. Gimana mental health kamu saat kena COVID dan juga setelahnya? Ya, pas kena COVID memang kaget gitu. Waduh, kena COVID lagi. Tapi ya udah, karena aku orangnya, Shelly juga pasti paham banget, aku jago mengontrol diri gitu ya. Jadi ya udahlah gitu. Kayak ya udah kita jalanin aja gitu. Dan ya udah, aku berusaha menenangkan diri. Terus aku juga langsung ngomong ke teman-teman kantor gitu. Enggak menyembunyikan diri dan enggak malu atau gimana gitu. Justru ya udah, ya gue sakit gitu, biar orang lain tahu dan bisa menjadi pengingat juga untuk teman-teman bahwa ada di circle-nya dia yang kena. Jadi kalian harus hati-hati gitu. Dan untuk postnya atau setelah COVID, memang sempat ada beberapa mungkin yang pas ketemu aku kaget gitu, menghindar gitu. Ah ya udahlah, aku udah. Ya, mereka mungkin belum teredukasi dengan baik. Sebenarnya selama pakai masker dan berada di ruang terbuka, menjalankan 3M itu aman-aman aja. Kalau ketemu aku setelah aku sembuh COVID, ya itu sebenarnya nggak ada alasan untuk menjauh, karena jelas-jelas aku udah negatif, udah dites dan negatif gitu. Jadi kalau kalian pernah positif dan setelah sembuh orang-orang menghindari, ya anggap aja mereka tidak teredukasi dengan baik tentang COVID gitu guys. Berarti kamu nggak ada sakit hati waktu kamu dihindarin kayak gitu? Enggak sih, kayak gak bisa kan ngehindar gitu, kayak dalam hati ketawa aja, aduh ambil geleng-geleng aja. Lucu aja gitu loh. Iya bagus sih, karena Gian orangnya juga agak-agak cuek gitu. Mungkin kalau aku, wah nggak bisa gitu, agak-agak aduh kenapa sih gini banget gitu. Karena kadang istrinya juga kena guys. Oh iya benar. Ini nih istrinya yang abis kena COVID. Abis kena COVID loh guys. Istrinya yang suaminya abis kena COVID gitu. Terus akunya juga dihindarin, kan aneh ya begitu. Iya benar. Akunya juga negatif gitu ya. Oke, lanjut. Diet di saat pandemi, gimana pendapatnya? Aku tidak menyarankan sih ya diet di saat pandemi. Ya aku suka diomelin soalnya kalau diet. Betul, bahkan Shelly juga aku larang. Jadi biasanya kalau kita kurang makan atau defisit kalori ya sebutannya, kalau kita mau diet itu kita jadi lemes. Lemes itu imunnya turun, lebih gampang penyakit masuk. Jadi lebih baik makannya normal sesuai kebutuhan kalori pria dan wanita, tapi ditambah olahraga guys gitu. Jadi nggak akan melebar badan kita dengan makan yang bergizi dan sesuai kebutuhan sehari-hari ditambah olahraga paling nggak 30 menit sehari. Kamu waktu itu nambah berat nggak, Beb? Enggak, bayangin guys, aku 3 kali makan sehari, nasi terus ditambah snack sekali, belum cemilan lainnya. Tapi aku setiap hari olahraga 30 menit jogging. Dan itu ringan, nggak olahraga berat. Iya, olahraga ringan aja. Terus pulang, beratnya tetap. Karena ternyata memang tubuh kita udah didesain untuk makan 3 kali sehari gitu ya. Dengan aktivitas yang cukup padat gitu, itu nggak bakal naik. Ngomong-ngomong soal olahraga, aku pernah denger Beb, kamu sharing, mungkin ada subscriber yang belum tahu. Nah, kalau olahraga yang baik itu untuk meningkatkan imun yang gimana? Ya, jadi olahraga itu yang meningkatkan imun antara low sampai medium intensity, intensitas rendah sampai sedang. Jangan ke intensitas yang berat ya. Kalau intensitas berat itu malah bisa menurunkan imun. Kayak kita kecapean terus jadi lemes, nah itu udah bahaya. Jadi sebenarnya ada hitungannya dari low sampai medium intensity itu berdasarkan heart rate atau detak jantung. Ada hitungannya, tapi cara gampangnya kalau kalian olahraga masih bisa diajak ngomong, itu kalian masih di dalam low sampai medium intensity. Kalau udah high itu kalian udah ngos-ngosan, diajak ngomong nggak bisa, apalagi sampai lemes, mual, nah itu udah mendingan berhenti dulu olahraganya, isi tenaga dulu, terus olahraga ringan aja. Itu malah bisa menurunkan imun ya? Iya, kalau high intensity. Malah menjaga kesehatan tubuh kita. Betul. Nah, kan tadi nggak disaranin ya diet saat pandemi. Terus gimana ya cara menghindari COVID? Makan yang banyak. Wah, nanti kalau banyak porsinya juga nggak seimbang, jadi sakit-sakitan juga ya kan?
Jadi makan yang seimbang. Makan seimbang, tetap olahraga, sama tetap lakuin 3M itu guys. Tidur penting banget. Oh iya, sama tidur. Tidur penting banget. Waktu itu Gian kena, aku ingat banget karena Gian lagi kelelahan banget dan tidurnya mungkin kurang juga karena kerja gitu. Jadi waktu itu tuh guys, kita tuh baru dari Bandung. Terus habis itu kita lanjut ke Bogor. Terus habis itu kita lanjut ke Solo. Kita so kuat banget, terutama Gian yang nyetir terus gitu. Dan di situ Gian kena dan ngedrop dan mulai nggak bisa nyium. Iya. Dan terus lakuin 3M ya guys. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. 3 itu ya. Tapi tetap aja se-strictnya kalian ya bisa aja kena guys, bisa. Jadi kita nggak bisa menghindari yang 100%, cuma kita harus mengurangi resiko lah gitu untuk kita kena kayak gitu. Betul. Jadi ya banyak-banyak berdoa aja supaya nggak kena. FYI kita tuh orang yang menjaga protokol. Parah. Gimana ya? Kemana-mana selalu bawa masker 2-3, selalu ganti setiap 4 jam. Terus rajin cuci tangan, pakai sanitizer. Kalau buat temen-temen aku atau yang udah collab sama aku, masuk rumah aku pasti tahu kalian pasti akan aku semprot-semprot gitu. Bahkan kalau misalnya tim kita sampai minta bawa baju ganti gitu. Jadi bener-bener se-strict itu kita gitu. Tetap aja kena gitu. Apalagi kalian yang tidak menjalankan. Aduh. Begitu guys. Nah banyak juga nih Beb yang bingung bedanya flu sama covid. Bedanya apa? Flu itu biasanya pilek kan, ada ingusnya di dalam hidung itu. Nah kalau covid tuh nggak ada guys, nggak bisa nyiumnya bukan karena mampet hidungnya, tapi nafasnya normal aja gitu, tapi nggak bisa nyium bau gitu. Itu mungkin perbedaan utamanya ya. Jadi waktu aku di Wisma Atlet, bahkan setelah ada teman-teman yang nge-WhatsApp, Gi, gue nggak bisa nyium bau nih, gue jadi parno, tapi gue agak pilek sih. Ya udah, kalau menurut gue sih ya nggak tahu sih gitu, cuman biar pastinya lu PCR aja. Ternyata di PCR negatif gitu. Jadi susah banget sekarang dibedakan karena gejala setiap orang beda-beda. Caranya tahu kalian positif atau negatif ya antigen swab atau PCR gitu aja sih. Jadi mungkin bagus juga untuk mengetes PCR atau antigen swab tuh secara rutin ya. Iya benar. Paling minimal banget rapid, itu minimal banget sih, tapi disarankan sih paling nggak antigen swab ya, antigen lebih murah ya. Iya murah. Sekarang udah ditekan gitu harganya, dulu kan masih 500-an ya kita cek itu. Terus Beb, satu lagi yang membedakan itu COVID tuh menyerangnya ke pernapasan. Iya betul. Jadi benar-benar bahayanya kalau misalnya kalian punya penyakit bawaan di bagian paru kalian gitu. Jadi aku baca-baca berita ada beberapa orang yang kayak mulai ada gejala-gejala cuma dia cuekin. Terus belakangan dia udah kayak sesak napas atau lemas ya, bukan sesak napas. Biasanya orang kerasanya tuh lemas dulu, lemas. Gue kenapa lemas ya? Dicuekin. Itu padahal mungkin bisa jadi dia sesak napas. Sesak napas tuh jadi dia nafasnya nggak bisa deep, nggak bisa dalam. Nggak bisa kayak gitu. Batuk-batuk kok. Nah biasanya kalau dalam gitu langsung batuk. Nah itu ada kemungkinan paru-parunya udah keserang. Jadi orang yang nafasnya sedikit-sedikit tuh kadar oksigen dalam tubuhnya tuh udah tipis. Makanya Gian waktu itu rutin dicek kadar oksigennya. Ya, dicek yang dijepit di sini. Di Wisma Atlet ya. Iya, harus 95% ke atas gitu. Kalau di bawah itu udah bahaya. Dan orang yang udah sesak itu biasanya bisa sampai 70%. Waduh itu udah gawat. Asupan oksigen ke otak udah kurang, bisa langsung pingsan. Kalau lambat penanganannya bisa meninggal gitu. Orang-orang yang meninggal karena COVID banyak yang karena gagal nafas itu. Oke deh sayang, makasih udah jawab semua pertanyaan dari followers kamu. Iya. Dan dari aku juga. Dan oke guys, semoga bermanfaat vlog ini. Iya, thank you guys ya udah nonton. Dan mudah-mudahan vlog ini bermanfaat buat kalian yang belum terkena COVID atau sedang terkena COVID. Kalian pasti bisa sembuh guys. Atau keluarganya atau kerabatnya lagi kena COVID juga, kalian bisa share video ini ke mereka. Mungkin aja ngebantu. Dan juga teman-teman yang Gian yang nanyain Gian secara detail, kasih aja linknya nih. Nih, nonton aja deh. Karena Gian tuh makin kesini makin banyak yang nanya gitu guys. So yaudah kita buatin video aja, rangkum jadi satu biar kalian lebih mudah. Oke. So thank you so much for watching. Dah, bye the Gwins. Bye the Gwins. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jadi Salice channelnya. Iya. Dah.